Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pelajar gemar langgar norma. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Khalid Fitra. Pelajar gemar langgar norma. 53 jadi pelaku, 4 jadi korban. Boleh berdiri? Biar teman-teman yang lain bisa melihat juga. Ada yang salah dalam perilaku sebagian pelajar Surabaya. Mereka yang mestinya giat belajar dan taat pada norma-norma justru suka mencuri, menganiaya, bahkan membunuh. Hukum pun bicara. Selama 2014 tercatat ada 57 kasus kegagalan para pelajar. Direktur Surabaya Children Crisis Center atau SCCC Edward Dewi Ruci menyebut 53 kasus melibatkan pelajar sebagai pelaku. Adapun dalam 4 kasus lain pelajar menjadi korban. Mereka yang terlibat kasus hukum terdiri atas 46 pelajar laki-laki dan 11 pelajar perempuan. Usia berkisar 14 sampai 16 tahun. Edward mencontohkan fenomena unik pelanggaran hukum oleh pelajar. Boleh dibacakan intinya aja karena waktunya nanti terbatas. Intinya saja dan langsung ke tanggapannya kalau bisa. Perkara pencurian dengan kekerasan bersama-sama, pemerkosaan dan pencabulan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Pencurian ada 19 kasus, pencurian dengan kekerasan ada 9 kasus, kekerasan bersama-sama ada 8 kasus, pemerkosaan dan pencabulan ada 8 kasus, penganiayaan ada 5 kasus, pembunuhan ada 1 kasus, lain-lain ada 7 kasus. Alasan karena faktor keluarga tidak terurus, mengikuti komunitas sebaya di lingkungan, tidak memperdulikan norma. Faktor kekurangan ekonomi, orang tua tidak berpendidikan, tidak tumbuh dalam pola asuh sempurna, pergaulan bebas. Dilanjutkan oleh Tifki Animita. Dijerat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diimplementasikan sejak Agustus 2014. Ditahan atau dipenjara selama peradilan berlangsung. Bisa bekerja memandikan orang selama 2 minggu atau bersih-bersih selama 1 bulan. Ada juga hukuman dikembalikan kepada orang tua. Solusi, sekolah lebih mengetatkan norma. Orang tua tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Orang tua harusnya lebih memperhatikan anak. Pelajar harusnya bisa memilih mana yang baik dan buruk. Orang tua tidak terlalu mengekang anaknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk sajiannya. Oke. Silakan moderator untuk memulai sesi tanya jawab ini. Satu sesi pertanyaan dibatasi 2 pertanyaan atau lebih? 2 pertanyaan. Oke, silakan mau bertanya. Silakan, boleh. Silakan mau bertanya, mewakili dari yang ada di sini. Temanya tentang pelanggaran norma ya. Ada tentang pelanggaran norma meluas sampai pemerkosaan. Terus apalagi pencurian ya. Ada penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Nah, ini temanya sangat bagus. Silakan mau bertanya lebih jauh. Silakan yang mau bertanya lebih jauh terkait tentang yang disampaikan oleh kelompok di depan. Boleh meluas dan tidak harus sama persis yang disampaikan. Mungkin bisa bertanya tentang fakta-fakta yang ada di luar, di masyarakat yang pernah kalian jumpai. Silakan. Dan ini luas sekali ini ya. Ini kaitannya dengan pelajar. Oke, silakan. Silakan boleh bertanya. Iya. Silakan yang bertanya.
Wedok. Semaling jelas ini ya, pedes. Oh. Oke, silakan. Yang bertanya. Ada sekilas info, Pak Dwi harus menemui tamu tadi. Yuk. Silakan. Tidak ada? Iya. Oh, ada yang mau bertanya? Pak Dwi tidak kepingin kelas ini nanti vakum. Ya, Pak Dwi pengen berharap tidak kalah dengan 8A, 8E, ya, 8B, dan 8 yang lainnya. Yang F sama G belum masuk Pak Dwi. Hari ini nanti yang masuk Pak Dwi hari ini. Dan Pak Dwi tidak kepingin 8D kalah. Silakan tunjukkan kekritisan kalian. Bertanya itu tidak ada yang salah. Dan tidak usah khawatir. Karena orang bertanya itu kan tidak tahu. Awalnya kan tidak tahu, makanya bertanya. Jadi tidak usah khawatir salah. Oke? Atau tidak usah malu-malu. Ya, silakan. Alhamdulillah ada yang mau bertanya. Tidak memperdulikan norma itu dalam tanda kutip itu kan ada komunitas sebaya di lingkungan. Norma itu maksudnya norma masyarakat atau norma sekolahan atau norma semananya dia di mana? Dicatat ya notulennya. Ini kan tidak memperdulikan norma. Yang dimaksud dalam tanda kutip ini kan ada komunitas sebaya di lingkungan. Oke. Terus? Yang dimaksud itu norma yang dalam apa? Norma dalam apa? Oke. Boleh disimpan dulu. Pertanyaan pertama untuk sesi pertama disimpan dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua, pertanyaan yang bagus ini ya. Tepuk tangan. Oke. Pertanyaan yang kedua, silakan. Tidak apa-apa salah. Tidak usah khawatir salah. Dan karena ini kita kan bertanya, iya. Yang ditanyakan, moderator dulu yang menunjuk, kok malah Pak Dwi yang menunjuk. Ya, ada yang bertanya, angkat tangan. Yang di sesi kedua ini, sesi pertama ini, yuk, silakan angkat tangan. Pertanyaannya angkat tangan. Adabnya diskusi harus sopan. Oke, iya. Ditunjuk enggak? Oh iya. Oke. Maksudnya tidak tumbuh dalam pola asuh sempurna itu apa? Tidak tumbuh Dalam pola asuh sempurna. iya. Pertanyaannya juga bagus. Tepuk tangan. Iya. Pasti senang seperti ini. Jadi tidak usah takut kalian nanti bertanya itu salah. Dan pertanyaan ini nanti diskusikan 1 menit untuk mendiskusikan ya. Karena kita juga terbatas waktu. 1 menit untuk mendiskusikan. Dan dari pertanyaan ini nanti kalian boleh menyanggah kalau misalnya belum puas dengan apa yang disampaikan oleh kelompok di depan. Sudah siap langsung menjawab atau? Siap langsung menjawab. Oh, siap langsung menjawab. Oke. Oh, hebat ini ya. Langsung menjawab. Kelompok yang lain, kelas yang lain masih diskusi, ini langsung menjawab ini ya. Pertanyaan Ya. pertama dari Putri Aulia. Pertanyaannya, tidak memperdulikan norma. Yang dimaksud dalam norma apa? Itu kan pertanyaan Anda. Ya. Yang dimaksud dengan norma adalah norma sekolah, bukan norma di lingkungan lainnya. Ini judulnya adalah pelajar gemar langgar norma. Berarti yang Anda maksud mengikuti komunitas supaya di lingkungan itu di lingkungan sekolah, tidak di lingkungan lain-lainnya. Oke. Apakah Anda mengerti? Boleh. Mau menyanggah? Silakan. Kok janjuk gitu? Iya. Enggak, saya ambil gambar suaranya aja. Jul. Kan sekarang ada gembolnya geng. Bukan berarti kan bukan di sekolah toh. Geng di sekolah itu keluar dan geng yang ada di luar tuh nanti kebawa di sekolahan. Nah kalau misalnya itu kamu yang maksud gumbulan tadi kayak misalnya sebaya tadi kan dari sekolahan.
Terus dia juga membuat ulah sama di luar tapi masih pakai seragam sekolahan. Solusinya gimana? Sanggahan yang luar biasa, keplok tangan. Pasti senang seperti ini. Bagus sekali. Pasti juga berharap nanti kelompok Dukan Juang menjawab dengan sesuatu yang luar biasa juga. Oke. Ya. Saya kurang mengerti Pak dari sana, tolong dijelaskan tuh. Ya, ini kan tadi narasumber menyampaikan bahwa ini berlaku di lingkungan sekolah dan sanggahan dari Putri menyatakan bahwa kalau di situ disebutkan adanya geng, berarti geng itu tidak hanya di sekolah aja ya, meluas gitu loh, normanya itu bisa meluas. Nah, ini apakah nanti ada balonku ada dua? Ya, apakah harus balonku ada dua itu bye-bye? Ya, selamat tinggal bye-bye balonku dua. Ya, kita akan melihat. Ya. Jawaban dari Langsung spontan ya. Sekarang spontan. Untuk sanggahan spontan. Tidak boleh diskusi lagi tapi langsung nyaut-nyaut ya. solusinya dari geng-geng tersebut adalah sekolah lebih mengedepankan norma. Orang tua tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Yang kelompok yang tidak maju di depan boleh menambahkan nanti ya. Orang tua harusnya lebih memperhatikan anaknya. Boleh menambahkan. Pelajar harusnya dapat memilah teman. Pelajar harusnya bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan orang tua tidak terlalu mengengkang anaknya. Apakah Putri mengerti? Oke, kalau nanti belum mengerti karena ini tidak boleh ada debat kusir dari satu sanggahan, nanti boleh disambung di sesi kedua kalau belum jelas. Tadi tetap disimpan ya, unek-uneknya tetap disimpan di sesi kedua. Atau mungkin ada kelompok yang di depan, yang ada di belakang ini mau menambahkan, membantu menambahkan, boleh? Membantu menambahkan boleh? Biar kelompok, ya, biar kelompok yang lain. Ya, sebentar, masih satu ini. Nanti pertanyaan yang kedua akan dijawab. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan? Jangan kelamaan. Membantu menjawab. Ini kita sambil belajar. Ini pertama kali kita diskusi. Belum pernah mendapatkan materi diskusi? SKI. Seperti ini? Ya. Seperti ini? Ya. Ada sanggahan juga? Ya. Ada ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Mau nambah? Enggak, berarti langsung ke pertanyaan kedua sesi pertama, silakan. Pertanyaan kedua dari Dinda Syafira Ahmad. Maksudnya tidak tumbuh dalam pola asuh sempurna itu apa? Yang dimaksud dengan tidak tumbuh dalam pola asuh sempurna, karena di sini orang tua selalu memberikan materi kepada anaknya, karena di sini orang tua selalu memberikan materi dan uang, tidak mau memberikan waktu dan kasih sayang kepada anaknya. Oh, sip, mantap. Mau sanggah, mau menyanggah, boleh orang lain yang menyanggah ya. Iya, penanya sendiri yang menyanggah. Oke. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Kalau model. Oke, langsung spontan. Mungkin kelompok yang lain masuk tetap ini terus ya. Ayo. Ditanyai solusinya bagaimana ya? Sambil menyimpan pertanyaan untuk sesi kedua. Kalau belum puas dengan sesi pertama, setelah ini nanti akan dibuka lagi sesi kedua dan kalian persiapkan diri untuk bertanya. Solusinya adalah orang tua tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. Orang tua tidak terlalu mengengkang anaknya. Oke, itu. Ada yang mau membantu? Ada yang mau membantu kelompoknya membantu? Tidak ada. Wah, ini kurang setia kawan ini kayaknya ya. Kurang setia kawan ini ya. Oke, sudah puas gitu ya. Lanjut, moderator dibuka sesi kedua dan pertanyaan sesi kedua boleh meluas. Oke. Boleh meluas, boleh kalian benturkan dengan media-media yang lain yang mungkin kontra dengan seperti ini, boleh untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua silakan penanya boleh menanyakan lebih luas lagi dari judul kami yang dunia pelajar gemar langgaran.
Oke, dua pertanyaan atau lebih? Dua pertanyaan lagi. Lebih pilih? Oh, enggak boleh banyak-banyak. Oke. Wah, tahan banting. Oke. Moderator ada yang bertanya angkat tangan tadi? Untuk yang mau bertanya silakan. Silakan. Oh iya, ada yang bertanya. Orang tua yang tidak berpendidikan itu apa? Orang tua yang tidak berpendidikan. Orang tua yang tidak berpendidikan itu apa? Maksudnya gitu ta? Oh iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya? Ayo moderator. Wah, Putri lagi. Apa-apa? Kan masih belum puas tadi ya. Di luar apa yang disebutin Juliana apa? Yang keras. Di luar kayak tadi kan kayak misalnya ada pencabulan. Tadi kan ada pencabulan, kosan itu. Tapi kalau di luar tuh nggak apa? Di luar kejadian-kejadian yang kamu sebutin tadi nggak apa dong? Tawuran. Tawuran ada ya tadi ya? Tawuran ada ya tadi ya? Oh, enggak membahas tawuran. Boleh, Pak. Kekerasan mungkin bisa kekerasan bersama-sama bisa termasuk adalah tawuran. Oh, bukan bisa masuk. Boleh. Masuk kekerasan, boleh. Oke. Pemuda atau pelajar zaman sekarang kan tercantum kayak misalnya susah kayak diingatkan kata-kata dan hati guru itu dianggap sepele. Terus gimana cara kamu atau tips kamu Jul buat buat nyadarin pemuda-pemuda atau pelajar itu biar sadar kalau misalnya kekerasan itu bahaya, narkoba itu salah, cara yang lebih Sip, bagus. Masuk. Nah, Pak Tis senang seperti ini ya. Langsung ditanggapi. Oke. Pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan dari Lalatul akan dibaca oleh Rizky Nita. Oke. Wah, lengkap sekarang sudah bekerja semua ini. Senang nggak tuh ini? Orang tua yang tidak berpendidikan maksudnya mungkin orang tua itu putus sekolah dari TK atau SD. Berarti sekolahnya nggak tinggi gitu ya? Iya. Tidak bisa melanjutkan. Gimana? Mau menyambung? Misalnya anak tua itu berpendidikan tinggi, kalau sifatnya anaknya nakal ya tetap nakal. Kalau walaupun orang tuanya berlaku SD, tapi ada anak akhlaknya mulia ya mulia. Gimana? Oke. Ditanggapi langsung. Iya. Katanya kan kalau misalnya orang tuanya meskipun tidak berpendidikan, kalau misalnya anaknya itu memang berakhlak mulia, itu pasti berakhlak mulia ya Pak ya. Nah sekarang gini, tergantung sama orang tuanya. Kalau orang tuanya itu memberikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada anaknya, maka anaknya tidak akan melanggar norma atau berbuat semacam ini. Karena orang tua selalu memberi materi dan uang, tidak memberikan waktu, perhatian dan kasih sayang. Maka anak itu tadi akan berpikir negatif pada orang tuanya. Berarti kata pendidikan ini tidak harus pendidikan formal ya? Berarti pendidikan kepribadiannya gitu ya? Oh iya. Berarti yang dimaksud berpendidikan itu berpendidikan mungkin dari sisi agama, dari sisi budaya dan lain-lain. Oke? Langsung ya untuk pertanyaan kedua. Ini bagus pertanyaan kedua juga. Kita akan kedua dari Putri Aulia. waktunya istirahat juga ya. Cara biar pelajar itu sadar. Iya, bagaimana untuk pelajar itu sadar? Singkat aja. Saya tadi sudah bilang kepada Putri, ada orang tuanya tidak selalu memberi materi, Putri, selalu memberikan kasih sayang dan perhatian. Kalau misalnya orang tua selalu memberikan materi dan uang, pelajar itu akan berpikir negatif tinggi pada orang tuanya. Dia bakal berpikir orang tua aku tuh kerja terus, kapan lulus? Dia pasti bakal ikut masuk ke yang tadi Putri tanyakan, mengikuti komunitas supaya dilingkungan. Pasti pelajar itu akan mengikuti komunitas yang tidak baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Oke, saya potong aja ya, waktunya habis. Dan keplot tangan aplaus untuk kelompok yang ada di depan. Tampilan yang luar biasa. Ya, silakan ditutup dengan salam ya.